Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Sari dengan NIM M.20.02.057, Program Studi Kesehatan Masyarakat. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas tentang pengertian umum dan prinsip-prinsip penyajian data. Langsung saja. Penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Data yang disajikan harus sederhana, jelas, agar mudah dibaca. Adapun tujuan penyajian data adalah agar data ditampilkan ke dalam bentuk tertentu seperti tabel ataupun grafik agar lebih mudah dipahami oleh pengguna atau pembaca data. Adapun prinsip penyajian data, setiap penelitian dapat disajikan dalam berbagai bentuk. Prinsip dasar penyajian data adalah bagaimana data dapat komunikatif dan lengkap, dalam arti data yang disajikan dapat menarik perhatian pihak lain untuk membaca dan mudah dipahami. Adapun bentuk-bentuk penyajian data, yang pertama itu tabel, di mana penyajian data dalam bentuk tabel bertujuan untuk memberikan informasi dan gambaran-gambaran mengenai jumlah secara terperinci sehingga memudahkan pengolah data dalam menganalisis data tersebut. Macam-macam penyajian data dalam bentuk tabel antara lain tabel baris kolom. Nah, di mana tabel yang lebih tepat disebut tabel baris kolom ini adalah tabel yang dibuat selain dari tabel kontingensi dan distribusi frekuensi, yaitu tabel yang terdiri dari baris dan kolom yang mempunyai ciri tidak terdiri dari faktor-faktor, yang terdiri dari beberapa kategori dan bukan merupakan data kuantitatif yang dibuat menjadi beberapa kelompok. Bisa kita lihat pada tabel di samping. Tabel kontingensi. Nah, tabel kontingensi merupakan bagian dari tabel baris kolom, akan tetapi tabel ini mempunyai ciri khusus, yaitu untuk menyajikan data yang terdiri atas dua faktor atau dua variabel. Faktor yang satu terdiri atas B kategori dan lainnya terdiri atas K kategori. Dapat dibuat daftar kontingensi berukuran B kali K, dengan B menyatakan baris dan K menyatakan kolom. Nah, dapat kita lihat pada kolom di samping. Tabel silang. Tabel silang satu variabel digunakan untuk menggambarkan data dengan menampilkan satu karakteristiknya saja, misal jumlah keseluruhan. Sementara tabel silang dua variabel digunakan untuk menggambarkan data dengan menampilkan dua karakteristik, misalnya jumlah keseluruhan dan jumlah pergender. Dapat kita lihat tabel pada kolom samping. Adapun bentuk-bentuk penyajian data yang kedua itu grafik. Nah, di mana penyajian data angka ke dalam grafik biasanya dipandang lebih menarik karena data-data itu tersaji dalam bentuk visual. Gambar grafik frekuensi yang banyak dipergunakan dalam metode statistik adalah histogram, poligon, curve, dan garis. Menurut Burhan Nurgiantoro 2004. Nah, grafik histogram atau batang, di mana histogram merupakan grafik dari distribusi frekuensi suatu variabel. Tampilan histogram berupa petak-petak 4 persegi panjang sebagai sumbu horizontal, boleh memakai tepi-tepi kelas, batas-batas kelas atau nilai variabel yang diobservasi, sedang sumbu vertikal menunjukkan frekuensi. Dapat kita lihat pada gambar di samping. Grafik poligon. Poligon merupakan grafik distribusi dari distribusi frekuensi bergolong suatu variabel. Tampilan-tampilan poligon berupa garis-garis patah yang diperoleh dengan cara menghubungkan puncak dari masing-masing nilai tengah kelas. Jadi absisnya adalah nilai tengah dari masing-masing kelas.
Grafik garis. Grafik garis dibuat biasanya untuk menunjukkan perkembangan suatu keadaan. Perkembangan tersebut bias naik, bias turun. Hal ini akan nampak secara visual melalui garis dalam grafik. Dapat kita lihat gambar pada samping. Adapun bentuk-bentuk penyajian data yang ketiga itu diagram. Penyajian data dalam bentuk diagram juga merupakan salah satu keperluan untuk analisis. Diagram digunakan sebagai alat menyajikan data statistik yang merupakan lambang atau gambar. Dengan demikian dapat kita simpulkan, diagram adalah gambaran-gambar yang menunjukkan data secara visual yang didasarkan atas nilai-nilai pengamatan aslinya ataupun dari tabel-tabel yang dibuat sebelumnya. Diagram lingkaran. Diagram lingkaran diartikan sebagai cara penyajian sekumpulan data ke dalam lingkaran. Dengan lingkarannya dibagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan pengklasifikasian data. Nah, dapat kita lihat pada gambar di samping. Diagram batang. Diagram batang adalah diagram berdasarkan data berbentuk kategori. Selain itu, diagram batang juga merupakan visual data yang berbentuk persegi panjang yang lebarnya sama dan dilengkapi dengan skala atau ukuran. Diagram garis. Diagram garis adalah visual data yang berupa garis diperoleh dari beberapa ruas garis yang menghubungkan titik-titik pada bidang bilangan. Selain itu, diagram garis digambarkan berdasarkan data waktu. Biasanya, waktu yang digunakan adalah tahun atau bulan. Dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Data yang disajikan harus sederhana dan jelas agar mudah dipahami. Macam-macam penyajian data dalam bentuk tabel atau daftar. Yang pertama itu tabel baris kolom, yang kedua tabel kontingensi, yang ketiga tabel silang. Penyajian data dalam bentuk diagram atau grafik. Yang pertama itu diagram batang, yang kedua diagram garis, yang ketiga diagram lambang atau simbol, yang keempat diagram lingkaran atau pastel, yang kelima diagram peta atau kartogram, dan yang keenam diagram pencar atau titik. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.